Baik, kita ke intinya. Dan tekstur yang saya perhatikan. Mereka sering kali bertukar keduanya. Dan itu benar-benar dua hal yang terpisah. Bahan adalah apa yang kami gunakan untuk membuat dasar properti visual objek 3D kami. Seberapa berkilau itu memiliki transparansi atau refleksi. Dasar-dasar itu. Tetapi jika kita ingin lebih detail, atau karat atau huruf pada tanda, semacam itu lebih rinci. Elemen visual. Itu benar-benar hanya bisa dilakukan melalui tekstur yang diterapkan pada objek 3 dimensi. Dan selain itu saya kira Anda bisa menganggapnya seperti ini. Dan kemudian kami menerapkan materi ke objek 3D. Jadi kami akan bekerja dengan masing-masing pada gilirannya. Yang harus kita konsentrasikan adalah pemetaan UV. Jadi apa itu pemetaan UV? Pemetaan UV. Representasi dimensi dari objek 3 dimensi kita. Dengan kata lain, jika Anda bisa membayangkan dan kemudian membuka kotak serial dan menyebarkannya rata di meja dapur. Seperti itulah pemetaan UV. Itu memungkinkan kita. Dan letakkan mereka rata. Jadi seperti yang saya katakan. Atau karat atau huruf sebenarnya pada tanda. Anda harus UV memetakan objek Anda terlebih dahulu. Gambar 2 dimensi. Dari objek 3D Anda. Dan saya berharap ini sedikit lebih masuk akal. Tapi kita perlu fokus pada pemetaan UV sekarang. Sebelum kita mulai berurusan dengan bahan dan tekstur. Ya, alasannya kenapa? Butuh tekstur. Dan di mana Anda bisa lolos hanya dengan menggunakan materi. Jadi yang ingin saya lakukan adalah memulai proses UV. Dan apa yang kita punya di sini? Kita bisa menggunakan salah satu blok ini di atas pilar. Jadi ini ada di outliner saya. Bukan bagian yang menarik dalam adegan kami. Tapi saya pikir itu akan bagus untuk memulai UV. Jadi apa yang saya suka lakukan ketika UV? Dari antarmuka default. Yang dapat Anda lihat di sini untuk pengeditan UV. Sekarang kami memiliki beberapa tata letak layar yang berbeda di sini. Kami memiliki animasi dan pengkomposisian, pelacakan gerakan, tetapi mari kita bekerja dengan pengeditan UV untuk saat ini. Jadi saya akan beralih ke tata letak layar itu. Saya punya editor gambar UV di sini. Disinilah kita dapat melihat peta UV. Aku akan melayang di sini, dan tekan tombol periode pada 4. Untuk memperbesar blok khusus ini. Dan saya akan melanjutkan dan menekan. Untuk mengisolasi objek ini untuk saat ini. Jadi trik untuk UV. Kami ingin mengambil semua poligon dari objek ini. Dan membuat representasi 2 dimensi. Objek itu di sini di editor gambar UV. Dan kami punya beberapa cara yang bisa kami lakukan. Dan jika saya memilih semuanya dengan menekan tombol, dan saya hanya menekan tombol U. Jadi ada beberapa cara yang bisa kita lakukan. Kami memiliki proyeksi dasar kubus ini. Proyeksi silinder dan bola. Dan ini bisa bagus tapi jujur. Kami memiliki alat buka bungkus yang adalah
Kami memiliki proyek UV cerdas dan paket Lightmap. Dan ikuti Active Quartz, kita akan menggunakan 4 ini. Saya pikir cukup banyak secara eksklusif. Tapi izinkan saya mulai dengan yang di bawah sini. Dan lanjutkan jika saya hanya memilih ini. Dan klik OK. Lihat apa yang terjadi. Apa yang saya dapatkan hanyalah kotak-kotak besar di sini. Jadi apa ini dilakukan? Dan meletakkannya satu di atas yang lain. Jadi jika saya mengambil 1 poin dan menekan tombol J, Anda dapat melihat ada satu lagi di bawah sini. Ada satu lagi di bawah sini. Itu baru saja mengambil masing-masing pesawat ini. Satu di atas yang lain. Sekarang, saya juga bisa memindahkan barang. Saya bisa memilih tepi dan menekan J dan memindahkannya. Saya bisa memilih wajah, dan saya bisa memilih pulau UV. Dan cukup banyak UV. Kami cukup banyak hanya memiliki satu wajah pada satu waktu. Lantas, dari setiap poligon. Baiklah, jadi itu ikuti paha depan aktif. Mari kita lihat apa yang terjadi jika kita menggunakan Lightmap. Dan sekarang apa yang dilakukan adalah semua ke dalam apa yang saya sebut ruang 0 hingga 1. Alasan mengapa saya menyebutnya ruang 0 hingga 1 adalah izinkan saya. Dan apa yang akan dilakukan adalah mewakili ruang ini sebagai 0. 0 dikali dan Y di sini. Dan jika kita memindahkan ini ke sini. Jadi ini sebenarnya adalah grafik koordinat dari 0. 0 hingga 1 jadi di sini, jika saya mengetik 0 di sini ini adalah 0. 1 dan jika saya ketik 1 dan 0 di sini. Ini 1 banding 00, jadi ini disebut ruang 0 hingga 1. Sekarang hal lain yang biasanya ditanyakan orang. Mengapa disebut UV jika ini adalah kisi koordinat? Dan ini kali dan ini Y. Mengapa menyebutnya UV, mengapa tidak menyebutnya kali dan Y? Baik kali, Y dan Z. Untuk menggambarkan sumbu di dunia 3D. Jadi mereka membutuhkan nama lain. Untuk menggambarkan sumbu di dunia 2D. Di sini jadi mereka memilih U dan V. Itu bisa jadi A dan B, atau D dan E. 2 huruf dalam alfabet. Tapi mereka memilih O dan 5. Jadi inilah yang terjadi saat kami menggunakan Lightmap Pack. Itu benar-benar mengemas masing-masing poligon itu ke dalam ruang 0 sampai 1. Mari kita coba proyek UV cerdas. Jika kita klik itu dan klik OK, kita mendapatkan hal yang hampir sama. Tergantung bentuk objekmu. Anda mungkin mendapatkan sedikit perbedaan antara keduanya. Tapi untuk objek khusus ini. Sekarang yang buka bungkusnya. Dan yang paling sering saya gunakan. Jadi jika kita klik yang ini, mari kita lihat apa yang terjadi. Kakuat Ain yang sebenarnya. Di tepi. Seperti yang saya sebutkan dengan kotak serial. Anda dapat memilih tepi mana yang ingin Anda potong. Dan saya akan memilih keunggulan di sini. Dan mungkin satu di sini dan di sini. Dan saya akan melanjutkan dan memilih yang ini. Yang ingin saya lakukan adalah mengatakan kepada Blender. Saya ingin Anda menjadikan ini jahitan saya. Jadi, yang bisa kamu lakukan adalah kamu bisa menekan Ctrl E. Itu akan membuat tepi ini agak kemerahan. Warna oranye yang menandakan bahwa ini adalah jahitanmu. Jadi sekarang, jika saya memilih semuanya dan menekan tombol U. Perhatikan apa yang terjadi sekarang. Mari kita lihat apakah kita bisa memperbaikinya dengan mengulang jahitan kita.
Mari tambahkan 2 jahitan lagi di sini dan di sini. Dan tekan Ctrl E dan merge jahitan. Dan mari kita lihat apakah ini membantu. Tekan E dan klik buka bungkus, dan itu sedikit membantu. Sehingga Anda dapat melihat bagaimana penempatan Anda. Benar-benar dapat membantu menentukan bagaimana UV membuka bungkus terjadi. Sebelumnya sebenarnya. Dalam tekstur kami. Biarkan aku kembali sedikit di sini. Jadi sekarang peta UV khusus ini. Sepertinya kita punya beberapa peregangan di sini. Kita bisa mengklik kotak cek peregangan ini. Dan lihat peregangan kami sehingga ketika poligon semuanya berwarna biru. Tidak ada peregangan. Semakin banyak peregangan yang ada. Tetapi jika kita UV memetakan ini lagi dengan jahitan baru kita. Mengklik membuka bungkus. Dan itu berarti ada sedikit atau tidak ada peregangan. Sehingga benar-benar memunculkan. Salah satunya adalah mencoba dan menghindari peregangan. Tekstur yang kami terapkan kemudian juga akan diregangkan. Dan masalah lainnya adalah. Jadi sepertinya ini yang kita buat. Terkadang dapat terlihat di render kami. Jadi kita perlu mencoba dan bersembunyi. Atau meminimalkan jumlah tampaknya yang akan dilihat kamera. Jadi Anda harus memikirkan 2 hal di sini. Dan kita akan membicarakannya saat kita bergerak maju. Kami sekarang memiliki objek pertama kami yang dipetakan UV. Dan lihat ke arah mana jahitan kami menunjuk ke sini. Tekan tombol pembagian pada 4 angka. Dan benar-benar izinkan saya kembali mengedit mode di sini. Dan itu tidak buruk. Keluar menuju. Terlihat jadi saya akan kembali ke mode objek. Saya akan menekan tombol akhir dan saya akan pergi ke alat putar saya. Dan sepertinya. Dan kemudian, saya akan menekan tombol N lagi dan itu seharusnya. Jumlah jahitan paling sedikit yang mengarah ke adegan kami. Baiklah jadi yang sudah dipetakan UV. Adalah pergi ke depan dan mengganti ini. Dan saya akan memperbesar yang ini di sini. Dan yang ingin saya lakukan hanyalah mengambil yang ini. Alih-alih saya melewati dan UV. Memetakan masing-masing dari ini. Yang bisa saya lakukan hanyalah menjepret kursor ke objek yang dipilih, maka saya dapat menghapus objek. Maka saya bisa mengambil yang ini yang sudah dipetakan UV. Pindahkan seleksi ke kursor. Dan di sana kita pergi. Pindahkan kursor. Hapus itu. Ambil yang ini. Duplikat klik dan pindahkan ini ke kursor. Jadi saya hanya akan melakukan itu untuk sisanya di sini. Baiklah, jadi sekarang saya memiliki 5 tutup pilar yang dipetakan UV. Baik, sekarang kita di sini. Pilar tentu saja lebih silindris Mereka 2 potong dan juga di belakang silinder. Daripada di sini di depan. Jadi saya akan kembali ke tata letak pengeditan UV saya. Dan kemudian kunci pembagian pada panci angka. Dan mari kita lanjutkan dan masuk ke mode edit. Kita bisa melihat melalui ini karena ada ini. Pria kecil ini
membatasi pemilihan untuk terlihat. Jika saya klik itu akan mati. Hal transparan semacam itu terjadi di sana. Saya agak menyukainya, jadi saya tidak melihatnya. Bagaimana kita harus pergi tentang ini? Jika kita baru saja memilih semuanya. Dan memukul Yuki, dan membuka bungkus. Itu hanya hampir semua poligon yang diletakkan. Satu di atas yang lain. Jadi kami tidak ingin melakukan itu, mungkin. Pertama-tama mungkin bersama di sini. Seseorang tekan opsi dan pilih tepi ini, dan itu akan menandai keunggulan sampai ke atas. Jadi kita bisa melihat apa yang terjadi ketika kita melakukan ini. Pilih hanya bagian atas ini dengan kunci L. Dan kemudian tekan U dan buka bungkusnya sedikit lebih baik. Tapi masih ada peregangan di sini. Dan saya pikir alasannya mengapa. Di atasnya, jika saya membatalkan pilihan ini. Di sini, dan ditekan Ctrl E. Sehingga akan menghapus jahitan dari kedua tepi itu. Apa yang saya pikirkan? Dari sisa kolom. Jadi saya akan memilih tepi atas ini di sini, dan tekan Ctrl E dan mark jahitan. Sekarang mari kita coba ini. Tekan tombol L. Saya akan menekan E dan membuka bungkusnya. Sekarang lihat apa yang dilakukan. Yang memungkinkan bagian pilar ini ditata. Dengan cara yang jauh lebih bersih dan lebih datar. Lantas. Di sini juga. Untuk mendapatkan akses ke bagian di sana. Apa yang akan saya lakukan adalah tekan Shift H. Dan sekarang saya akan memiliki akses ke ini di sini. Lantas. Dan tekan Ctrl E dan adegan yang jelas. Dan kemudian, saya akan memilih tepi ini di sekitar. Di bagian bawah sini. Sekarang mari kita coba ini, lagi saya akan memilih semuanya. Sekarang kita telah membagi tutup atas dan bawah. Dan sekarang pilar itu terbentang dengan cara yang seragam lebih datar. Mari kita tekan Alt-H untuk mengembalikan bagian lainnya. Jadi aku akan melayang di tepi. Maka saya akan menekan tombol periode pada numpat. Dan saya akan memilih tepi ini dengan Alt. Tanda tampaknya. Tekan Alt dan pilih Edge Ctrl E2. Mark Sam, dan sekarang, karena aku punya jahitan di sini. Itu akan memecah sisi-sisinya dan membaginya. Dan letakkan rata berdasarkan jahitan itu. Jadi saya akan memilih semuanya. Jadi saya akan menekan Alt-H untuk membawa kembali. Sekarang tekan tombol untuk memilih semuanya. Atau pulau V. Tumpang tindih jadi. Kita perlu mencari cara untuk mendapatkan UV ini. Pulau keluar sehingga mereka tidak di atas satu sama lain. Sekarang satu hal yang bisa saya lakukan adalah datang ke sini ke UV. Dan saya bisa mengklik satu. Jadi saya bisa memilih hit ini G. Pindahkan itu. Pada objek yang lebih kompleks ini, akan sangat membosankan. Alat skala pulau rata-rata dan pulau paket.
Jadi yang akan saya lakukan adalah menekan. Dan kemudian, saya akan datang ke sini ke US, yang disebut skala atau kontrol kepulauan rata-rata A. Jadi kita tidak hanya harus menghindari tumpang tindih, tetapi kita juga perlu mengemas semuanya dalam 0 hingga 1 ruang jadi. Yang bisa kita lakukan adalah kontrol pers ke skala pulau rata-rata, dengan kata lain, untuk membuat semuanya proporsional dengan ukuran yang sama. Karena objek berada di model 3 dan kemudian saya ingin menekan kontrol P, dan itu mengemas semuanya ke dalam non. Sekarang, saya juga bisa klik rotate ini, dan itu akan mengubah keselarasannya. Jadi sekarang kami memiliki peta UV pilar kami, dan itu terlihat cukup bagus. Jika ada peregangan, dan bagaimana tekstur akan terlihat pada objek kita sebelum kita mulai menerapkan tekstur kita. Jadi untuk melakukan itu, kami menggunakan pola tes UV dan menerapkannya pada objek kita. Jadi bagaimana kita melakukannya? Kita perlu menerapkan materi ke objek kita, dan 2. Jadi untuk melakukan itu, aku akan pergi ke depan dan mengambil sudut kecil ini. Saya akan membuat jendela yang sama sekali baru. Saya akan datang ke sini dan memilih mode editor. Dan ini akan memungkinkan kita untuk melihat. Saya akan menekan tombol akhir untuk menyingkirkan panel ini. Jadi saya akan pergi ke mode objek untuk saat ini. Dan saya akan menyebut ini materi baru. Saya akan menyebut materi baru ini pemeriksa. Itu ada. Sekarang perhatikan bahwa saya menggunakan mesin render siklus. Ada juga mesin render internal Blender. Tapi saya akan menggunakan siklus selama seluruh kursus ini. Jadi jika saya memperbesar di sini, gulir dengan roda mouse, dan simpul material yang disebut diffuse BSDF. Hal berikutnya yang ingin saya lakukan adalah datang ke sini dan membuat. Dan untuk melakukan itu saya akan mengklik baru di sini. Dan saya mendapatkan panel gambar baru ini. Saya akan menelepon pemeriksa tekstur saya. Saya akan meninggalkannya pada ukuran default 1024. Tapi untuk tipe yang dihasilkan, bukannya kosong. Dan itu akan menghasilkan. Sehingga kami dapat menguji UV kami. Jadi saya akan mengklik OK. Dan ada pola pemeriksa kami. Sekarang triknya adalah menerapkan ini ke objek kami. Sekarang, jika saya memilih objek saya di sini dan masuk ke mode edit, semacam di atas pola pemeriksa itu. Pola pemeriksa itu sekarang dapat diterapkan ke UV kami. Tapi kita perlu menetapkan tekstur ini ke bahan ini. Ingat saya bilang tekstur ditugaskan ke bahan. Dan bahan ditugaskan untuk objek. Jadi kita perlu menetapkan tekstur pada bahan kita. Jadi untuk melakukan itu saya akan mengklik tambahkan tekstur. Dan itu dia. Dan itu menciptakan simpul tekstur gambar. Di editor Node jadi, untuk Node tekstur gambar ini, saya ingin menggunakan tekstur checker saya. Dan karena saya membuatnya langsung di sini. Jika saya mengklik tarik kecil ini ke bawah, jadi saya akan mengklik itu. Dan kemudian, saya akan mengambil simpul ini di sini. Jadi sekarang saya telah menetapkan tekstur gambar ke bahan.
Tapi aku tidak melihatnya di sini. Adalah mengubah cara saya melihat ini dalam tampilan 3D. Dan sekarang saya dapat melihat pola pemeriksa saya pada objek saya. Dan membentang. Jadi mari kita kembali ke editor UV kami di sini. Dan pilih semua wajah dari objek kita. Aku akan menggeser ini. Anda dapat menggeser ini dengan menekan mouse tengah. Dan kemudian, Anda dapat memilih salah satunya. Jadi saya akan memilih ini. Anda dapat memindahkan barang-barang kemanapun Anda mau. Dan kemudian, saya akan menekan tombol periode pada NUM4. Jadi seluruh ini Tampilan editor gambar UV hampir tidak terbatas. Semua jenis UV. Tapi pada akhirnya. Tapi untuk saat ini, saat saya sedang bekerja. Jadi sekarang. Pola checker dari bentuk persegi panjang ke kotak, jadi yang akan saya lakukan adalah menskalakan ini. Sekarang meskipun ini disebut editor UV. Kami masih menskalakan dan bergerak di sumbu kali dan Y. Tekan tombol kali dan skala beberapa. Dan lihat apa yang terjadi pada tampilan tigat saya. Atau catur hitam putih itu menjadi lebih persegi. Jadi saya ingin menskalakan ini sedemikian rupa sehingga itu. Pola pemeriksa itu lebih persegi daripada persegi panjang. Dan itulah mengapa kami menggunakan pola tes ini. Untuk melihat peregangan yang terjadi di sini. Jadi saya punya itu. Bagian ini di sini saya akan memindahkan ini ke sini. Bingkai itu, dan sekarang lihat ini di sini. Ini terlihat membentang juga. Jadi mungkin aku akan melakukan hal yang sama. Sampai menjadi persegi dalam tampilan tigat juga. Jadi dan dengan ukuran yang sama juga. Di sana kita pergi. Jadi sekarang meskipun mereka terlihat sedikit aneh di sini. UV ini sekarang lebih tepat diskalakan. Sehingga kita bisa membuat pola pemeriksa kita menjadi persegi. Dan itulah yang kami inginkan. Semakin sedikit peregangan pada tekstur kita. Jadi sekarang mari kita kemas ini kembali ke ruang 0 hingga 1. Jadi saya akan memilih semuanya. Dan itu mengemas semuanya ke dalam ruang 0 hingga 1. Jadi begitulah kita. Itu adalah peta UV untuk pilar pertama kami. Kembali ke sini di tata letak layar default UN. Anda dapat melihat bahwa UV kami. Dan itu karena ada bahan siklus di atasnya. Sekarang, karena kami membuat materi di sini. Dan Anda dapat melihat ini. Ada materi pemeriksa yang kami buat. Jika Anda mengklik salah satu pilar lain ini. Sebagai tambahan, kita dapat mengganti ini dari padat ke tekstur sekarang. Dan Anda dapat melihat peta UV dalam tampilan tigat di sini. Sekarang kami juga memetakan blok ini dengan UV. Bahkan dengan itu beralih ke tampilan tekstur. Alasannya adalah karena tidak memiliki materi, bata dan bahan untuk dapat melihat teksturnya. Lantas, sejauh ini dari daftar. Dan ada pola pemeriksa kami. Jadi sekarang kita bisa melalui proses duplikasi. Dan mengganti masing-masing pilar ini. Dan saya akan melakukannya sebentar lagi.
Kami melakukannya untuk masing-masing di sini. Dan saya mungkin bisa mengubah ini, dan kita bisa melihat pola pemeriksa pada ini juga. Baiklah, baiklah. Bagian lain dari adegan kamu yang dapat kami petakan dengan UV. Saya akan memperbesar dengan kunci periode dan melihatnya. Saya pikir alih-alih menggunakan jahitan dan UV membuka bungkus. Mari kita lihat. Saya akan memperbesar. Saya akan mengisolasinya dengan kunci divisi dan OM. Dan katakanlah, kami mencoba membuka bungkus langsung di sini. Dan mari kita lihat apa yang terjadi. Kita harus melalui dan tandai banyak jahitan di sini untuk bisa memecah ini. Dan buka bungkus yang bagus untuk masing-masing blok ini. Jadi apa yang bisa kita coba? Kita bisa mencoba paket mat ringan. Dan apa yang akan dilakukan adalah, dan jika kita melakukan itu, karena ini lebih persegi panjang, jadi itu juga tidak akan berhasil. Dan apa yang akan dilakukan adalah, pulau tetapi akan mempertahankan ukuran relatif bentuk persegi panjang dari masing-masing, sehingga saya pikir mungkin. Dan itu baik-baik saja. Saya akan menambahkannya di sana-sini adalah pola catur kami. Dan mari kembali ke tampilan default di sini. Dan di sanalah kami berada di objek peti mati kami yang dipetakan UV. Mari kita coba yang lain. Saya akan kembali ke tata letak pengeditan UV. Tekan kunci periode. Tekan kunci divisi, dan bagian ini Ada beberapa hal yang bisa kita coba di sini. Saya tidak berpikir kita akan membutuhkan wajah. Jadi saya akan melanjutkan dan memilih wajah-wajah ini kembali ke sini. Dan saya pikir sama dengan wajah-wajah ini di sini. Kita tidak membutuhkan itu. Karena mereka tidak akan terlihat. Memetakan hal-hal yang tidak akan terlihat. Jadi saya akan pergi ke mode tepi. Kita bisa memecahkan bagian atas ini. Dan kemudian, kita bisa mematahkan tepi ini. Atau kita bisa menandai tepi ini. Jadi saya akan menandai ini sebagai jahitan. Baiklah, dan saya akan menandainya sebagai jahitan dan OM. Saya pikir itu saja. Mari kita lihat bagaimana ini akan terbuka. Jadi saya akan memilih semuanya tekanmu, dan tekan buka bungkus. Oke, itu tidak terlihat terlalu buruk. Mari kita lihat dengan pola checker di atasnya. Itu terlihat sedikit melar. Itu saya tidak berpikir itu akan berhasil. Sekarang. Sedikit kesalahan muncul di sini. Dan itu benar-benar bukan masalah besar. Jadi aku akan membuka bungkusnya lagi. Dikatakan objek memiliki skala yang tidak seragam. Yang baik-baik saja dengan itu. Tapi aku hanya ingin melihat apakah ada perbedaan. Jika kita datang ke sini dan pergi ke mode objek, dan Anda melihat skalanya di sini. Apa yang dikatakannya adalah skalanya tidak diterapkan. Sehingga skalanya kembali ke semua orang. Jadi mari kita coba ini lagi. Memukul Anda, dan membuka bungkus, dan sekarang lihat itu. Bersihkan UV buka bungkus, karena kami telah menerapkan skala. Kami lakukan mungkin ada kontur, di mana UM. Kami tidak ingin melakukan itu. Mungkin membantu dengan UV, membuka bungkusnya baik-baik saja. Bagaimana dengan langit-langit di sini? Sekarang salah satu hal yang bisa kita lakukan. Seperti ini. Kita bisa menekan kontrol panah ke atas. Dan kemudian beralih kembali. Dan kita bisa beralih kembali. Layar penuh, saya bisa menekan kontrol dengan panah.
atau kursor melayang di sini. Tekan kontrol panah atas, dan itu akan membuat layar penuh itu. Dan saya ingin membuat layar penuh ini di sini baik-baik saja. Apa yang saya pikir akan saya lakukan hanyalah memilih ujung-ujungnya. Dan saya akan membuat ini jahitan saya. Di sana kita pergi. Dan untuk lubang di atap, saya pikir saya akan melanjutkan dan menekan Alt dan bergeser. Dan saya akan melakukan hal yang sama untuk ini di sini. Dan jadi aku akan juga. Atau tandai jahitan untuk tepi ini di sini juga. Jadi sekali lagi saya hanya mencoba. Perhatikan di mana kamera akan berada. Jadi saya tidak memasang jahitan tepat di depan kamera. Dan saya akan menekan kontrol untuk kembali ke UV saya. Saya akan masuk ke mode edit dan memilih semuanya. Dan di sana kita pergi. Jadi itu tidak cukup melakukan apa yang saya harapkan akan dilakukan. Itu tidak membagi semua ini. Jadi sepertinya saya melewatkan beberapa tapi di sini. Mari kita lihat ya. Lihat bagaimana saya melewatkan beberapa tepi di sini. Jika Anda tidak mendapatkan semua tepi yang dipilih. Jadi saya harus memilih tepi ini untuk memastikan. Ya. Lihat dan sekarang mari kita lihat bagaimana kita melakukannya. Jadi saya akan memilih semua yang Anda dan membuka bungkusnya. Baiklah jadi itu membantu memecahkannya. Saya bisa mencoba berbasis sudut. Atau konformal saya akan pergi dengan berbasis sudut. Sekarang sebagai tambahan bagian ini, di sini. Sepertinya itu tampilan atas. Atau bagian atas langit-langit. Dan kami tidak terlalu peduli tentang itu. Tidak penting bagi kami, karena kami tidak akan melihatnya. Lanjutkan, dan tambahkan materi pemeriksa ke ini. Dan sesuatu seperti itu. Jadi kami tidak terlalu peduli tentang itu. Jadi saya akan melanjutkan dan memilih itu. Untuk skala pulau rata-rata. Karena saya ingin mengemas semuanya dengan hal yang sama. Skala proporsional seperti yang mereka miliki di sini. Itu akan membuat semuanya sebanding dengan tampilan 3D. Saya ingin menekan perintah atau Ctrl Z untuk membatalkan. Jadi saya akan menekan Ctrl P. Dengan skala yang telah kubuat. Jadi sekarang kamu bisa melihat di bawah sini. Tapi di atas ini benar-benar meragang. Jadi untuk ini di sini, saya perlu mengerjakannya. Perkecil di sini. Dan mari kita coba dan skala dikali. Ya. Saya mungkin bisa menskalakannya seperti ini. Dan coba dan buat itu menjadi persegi. Sekarang, saya bisa menekan Ctrl P. Baiklah mari kita kembali ke tampilan default. Dan mari kita lihat bagaimana kita melakukannya. Mari kita lakukan di dinding, mari kita terapkan skala untuk ini. Saya akan menekan Ctrl dan skala yang sama di sini. Saya akan memilih salah satunya untuk mengedit mode. Pastikan itu dipilih. Saya akan menekan Anda dan membuka bungkusnya. Sekarang saya akan datang ke sini ke area material. Dan di sana kita pergi. Mari kita lakukan itu di sini. Anda membuka bungkus dan menetapkan catur. Sekarang untuk lantai. Jadi saya akan masuk ke mode edit dan tekan tombol W. Dan pilih subdivide. Dan sekarang saya bisa membawa panel ini ke sini. Saya hanya akan mengambilnya hingga 10. Karena saya pikir kita mungkin ingin menggunakan alat pahatan. Untuk menambahkan beberapa tekstur untuk ini.
Saya dapat melihat bahwa skalanya tidak seragam. Jadi saya akan melanjutkan dan menerapkan skala di sini. Tekan Anda dan buka bungkusnya. Dan kemudian menetapkan materi pemeriksa itu. Dan di sana kita pergi. Bagian terakhir dari teka-teki yang saya pikir adalah balok-balok ini. Kita bisa mengerjakan salah satunya sekarang. Saya pikir kita tidak perlu beberapa wajah di sini. Jadi jika saya pergi ke mode wajah, kita tidak akan pernah melihat itu. Di sini aku tahu kita tidak akan pernah melihatnya. Sehingga membuatnya sedikit lebih mudah untuk membuka bungkusnya. Dan buka bungkus atau permisi mark sepertinya ada. Kita bisa melihat skala kita. Dan kita dapat melanjutkan dan menerapkannya. Tekan U dan buka bungkusnya. Dan kemudian menetapkan materi pemeriksa itu. Baik, saya sudah pergi ke depan dan digandakan. Tapi ada satu balok ini di sini. Saya pikir, untuk mendapatkan tepi bergerigi semacam ini, seolah-olah sudah putus. Jadi saya pikir untuk ini. Sedikit lebih banyak resolusi. Biarkan saya memperbesar ini dengan sangat cepat. Tidak banyak di sana. Saya akan menekan tombol W dan klik Subdivide dan OM. Saya akan menambahkan mungkin 4 potongan di atasnya. Jadi sekarang yang harus dilakukan adalah pergi ke layar pengeditan UV. Tata letak akan membingkainya dan melihatnya di sini. Seperti yang telah kami tetapkan sebelumnya. Saya akan menekan kontrol panah ke atas untuk. Saya akan pergi ke mode wajah, dan saya akan mulai memilih wajah-wajah ini di sini. Dan saya akan menghapusnya. Dan saya juga tidak membutuhkan yang ada di belakang. Sesuatu seperti itu, saya akan menekan kontrol ke atas arrow lagi. Saya mungkin bisa melanjutkan dan menerapkan skala saya. Anda dan membuka bungkus, dan mari kita lihat apa yang terjadi. Aku lupa mark sepertinya. Jadi saya harus menandai penampilan saya di sini. Saya akan pergi ke mode edit, dan Alt pilih, dan geser Alt. Pilih ini dan kontrol tampilan E dan mark. Sekarang, jika saya memilih semuanya, dan menekan Anda, dan membuka bungkusnya. Jadi tidak terlalu meregang. Dan hanya untuk memastikan tidak ada peregangan di sana. Hal utama yang harus kita lakukan adalah memetakan mekanisme dengan UV. Dan kami akan mengerjakannya selanjutnya. Sekarang lingkungan adalah peta UV. Saya akan melanjutkan dan pergi ke lapisan tempat dia berada. Ada beberapa hal. Saya pikir untuk hal-hal seperti persendian di sini di bahu, siku tangan, dan persendian di kaki Saya mungkin tidak akan melakukan terlalu banyak UV. Atau bahkan dengan sambungan di bawah sini di kaki. Hal yang sama mungkin berlaku untuk lampu. Saya tidak yakin tentang itu, tapi saya tidak berpikir kita perlu membuat peta UV tetapi bagian lainnya. Lengan bawah potongan kaki. Hal-hal seperti itu. Untuk berjaga-jaga, jika kita perlu menambahkan goresan atau kotoran. Mari kita lanjutkan dan kerjakan tubuh di sini.
Dan saya akan mengisolasinya dan membingkainya dan Mari kita lihat ini. Saya pikir pertama-tama sebelum saya melakukan ini. Biarkan aku kembali ke tampilan default dan matikan itu. Jadi bagaimana kita harus memetakan UV ini? Saya pikir saya akan memilih tepi ini di sini. Dan tepi yang sesuai di sini. Dan tekan Ctrl E dan mark jahitan. Saya pikir kita ingin memecahkan potongan-potongan itu. Jadi saya akan memilih tepi ini dan Alt. Geser ini dan kendalikan E dan mark sepertinya. Baiklah, jadi kita punya yang ditandai, tapi bagaimana dengan sisanya? Izinkan saya menekan kunci divisi lagi di NUM4. Dan bagi saya sepertinya apa yang bisa kita lakukan adalah dan kemudian hubungkan tepi itu ke bahu. Dan kaki, jadi mari kita coba itu. Saya akan bekerja dengan tepi ini di sini. Dan kemudian, saya pikir saya akan melakukannya. Datang dengan cara ini, menuju tepi itu ke jahitan itu di sana. Dan saya juga ingin datang ke jahitan ini di sini. Dan saya akan menandai ini. Dan mari kita ambil jahitan ini di sini dan lanjutkan. Seperti yang kami lakukan dan terhubung ke jahitan itu. Dan saya akan menandai jahitan itu. Juga. Jadi kendalikan E dan mark sepertinya. Mari kita lihat apakah ini berhasil. Itu akan mematahkan bagian belakangnya dengan benar. Dan kemudian bagian tengah ini. Saya akan memilih semuanya. Tekan tombol U dan buka bungkusnya. Saya ingin cara itu berlangsung di sini. Dan dengan bagian belakang sebagai bagian yang terpisah. Dan saya pikir saya tahu apa masalahnya. Menggandakan simpul, dan saya tidak yakin di mana mereka berada. Mungkin. Mari kita ambil satu di sini dan pindahkan. So izinkanlah aku. Di sini begitu. Pemberitahuan. Baiklah, itu tidak baik. Dan itu akan menimbulkan masalah dengan IS. Yang perlu saya lakukan adalah menghapus simpul ganda itu. Dan untungnya cukup. Jika saya memilih semuanya dan tekan tombol W. Kami memiliki alat yang disebut hapus ganda. Jadi itu hanya akan mengambil apa saja. Di lokasi yang sama persis. Dan menggabungkannya menjadi satu. Tekan tombol U dan buka bungkusnya. Itu sedikit lebih baik. Itu mungkin terjadi di awal. Jadi mari kita tambahkan bahan pemeriksa ke dalamnya. Saya akan menarik ini ke bawah dan memilih materi catur. Dan di sana kita pergi baik-baik saja. Aku akan mengisolasinya. Tekan U dan buka bungkusnya, lalu ini dia. Itu mudah, Bagaimana dengan pelek di sini? Mari kita lihat, mari kita isolasi. Jadi saya pikir kita bisa membukanya dengan cukup mudah. Mari kita berikan materi pemeriksaannya untuk memastikan. Sebenarnya tidak terlalu buruk. Kita mungkin juga harus memberikan bahan kotak-kotak. Untuk yang satu ini juga. Itu terlihat bagus. Bagian selanjutnya mari kita lihat jetpack di sini.
Saya akan mengisolasinya, dan mari kita lihat ini. Saya pikir sekali lagi. Pengubah permukaan untuk yang satu ini. Dan saya akan kembali ke pengeditan UV. Karena kita mungkin tidak akan melihat jahitan itu. Dan kita mungkin bisa membagi ini di sini. Kita mungkin bisa menempatkan jahitan pada ini juga. Mari kita coba dan lihat bagaimana itu terungkap. Saya akan menandai jahitan dan memilih semuanya. Dan kamu dan buka bungkusnya. Baik, tidak ada banyak peregangan. Mari kita lihat pola catur. Baik, itu agak menarik di sini meskipun saya tidak berpikir itu akan berhasil. Ini memiliki skala yang tidak seragam. Mari kita coba itu. Dan kemudian mari kita kembali dan mencoba pemetaan UV kita lagi. Sedikit lebih baik. Dan ini agak besar di sini. Saya pikir kita mungkin harus memasang jahitan di sini. Di tepi sini mari kita lihat. Saya akan menandai jahitan ini. Dan lihat bagaimana kami melakukannya dengan Anda dan buka bungkusnya. Tidak ada banyak peregangan. Kami memiliki jahitan yang lebih terlihat. Tapi itu mungkin harga yang harus kita bayar. Baiklah. Pata UV sejauh ini, mari kita kerjakan lengan dan kaki. Anda dapat melihat bahwa itu tercermin. Apa yang saya pikir harus kita lakukan adalah melanjutkan dan menghapus ini. Dan mari kita bekerja di satu sisi untuk saat ini. Saya akan pergi ke tata letak pengeditan UV. Aku akan mengisolasinya, membingkainya dan saya akan masuk ke mode edit. Dan apa yang akan saya lakukan adalah melayang di atas bagian ini. Dan kemudian saya akan menekan Shift K untuk menyembunyikan yang lainnya. Jadi saya pikir saya hanya perlu memilih satu tepi ini. Dan buat jahitan untuk ini. Lalu pilih semuanya di sini dan tekan U dan buka bungkusnya. Dan itu tidak terlalu buruk. Biarkan saya menambahkan pola checker untuk itu. Yaitu cukup bagus. Mari kita pilih yang ini di sini dengan kunci L. Dan kemudian saya akan kembali ke sini. Dan mungkin saya akan mengambil tepi ini di sini dan buat jahitan. Dan kemudian buka bungkus ini. Baiklah, mari kita coba konformal. Mari kita lihat apa yang terjadi di sini. Dan saya akan melatih kaki di sini. Sekarang kaki. Saya akan melanjutkan dan mematikannya. Jadi saya akan masuk ke tata letak layar pengeditan UV. Mengisolasinya. Saya akan memilih tepi ini dan tandai jahitan. Dan kemudian saya dapat menekan tombol L untuk memilihnya. Sekarang yang ini terlihat sedikit aneh. Jadi mungkin saya akan mengubahnya menjadi konformal. Tidak. Terlihat sedikit aneh. Yaitu terlihat sangat aneh. Mari kita periksa apakah kita perlu menerapkan skala. Mari kita coba. Dan kemudian aku akan kembali ke sini. Pilih yang itu. Tekan U dan buka bungkus yang terlihat sedikit lebih baik. Baiklah, mari kita coba yang di sini. Saya akan membuat jahitan di bagian dalam kaki.
Lalu pilih ini dengan tombol LU dan buka bungkusnya. Dan itu terlihat cukup bagus. Dan kemudian kaki di sini. Mari kita pilih tepi ini. Atau mungkin ada keunggulan lain di sini yang bisa saya pilih. Ada satu di sana. Dan mungkin saya akan membagi bagian bawah tumit di sini. Seperti ini. Saya tidak tahu itu mungkin berhasil. Pilih dengan kunci LU dan buka bungkusnya. Tidak terlalu buruk. Saya suka berbasis sudut yang bekerja cukup baik. Aku akan mengambilnya. Mari kita kerjakan yang ini, di sini mari kita coba. Memilih tepi ini, dan juga tepi ini di sekitar bagian bawah. Dan saya akan membatalkan pilihan ini. Seperti itu. Mari kita tandai tepi itu seperti yang terlihat. Pilih ini dengan tombol L dan E dan buka bungkusnya. Dan itu juga terlihat cukup bagus. Saya akan mencoba konformal. Atau berdasarkan sudut tidak banyak perbedaan di sana. Jadi kami memiliki lengan dan kaki yang dipetakan UV. Saya akan melanjutkan dan hanya menambahkan pengubah cermin. Kembali ke masing-masing ini. Ada itu. Dan ada ini. Saya pikir saya mungkin ingin memetakan UV ini. Atau membakar noda pada mereka karena pendorong jet. Saya tidak tahu, saya tidak yakin, tetapi saya akan melanjutkan dan melakukannya. Saya akan membawa semuanya kembali ke sini. Dan saya akan memilih jetpack yang satu ini. Mengisolasinya. Pergi ke mode edit. Mungkin satu di sini dan di sini dan batalkan pilihan. Ini di bagian bawah jadi saya akan menandai jahitannya. Pilih semua yang Anda dan buka bungkusnya. Mari tambahkan materi pemeriksa dan lihat. Saya akan menghapus yang ini lagi. Ambil yang ini. Menduplikasi itu. Klik. Dan letakkan saja negatif di depan nilai di sini. Dan di sana kita pergi. Aku akan menggabungkan semua ini sekali. Dan saya akan menggabungkan semuanya menjadi satu objek. Dan mengemas pulau untuk mengatur UV. Dan kemudian aku akan menghancurkan potongan-potongannya lagi. Dan itu. Pada satu peta UV. Jadi apa yang akan saya lakukan pertama? Saya hanya akan menerapkan ini, dan saya akan menerapkan ini di sini. Jadi saya akan memilih semua yang telah dipetakan UV. Eject mengemas pendorong. Di sana kita pergi, jadi saya sudah memilih mereka semua. Dan yang akan saya lakukan adalah Ctrl Press J. Dan itu menggabungkan semuanya menjadi satu objek. Anda dapat melihat semua UV saling tumpang tindih. Dan itu jelek, kami tidak menginginkannya. Jadi apa yang bisa saya lakukan sekarang? Saya bisa menekan Ctrl. Yang akan skala semua pulau, agar proporsional dengan model 3D. Dan kemudian, saya bisa menekan Ctrl P. Sehingga terlihat cukup bagus. Baiklah, jadi sekarang mereka semua ada di sana seperti itu. Seperti yang saya butuhkan. Tapi untuk saat ini, robot kami telah dipetakan UV.